Tertawalah, lepaskan cemasmu, bangkitlah bersamaku. Oke, sobat NC, gimana kabar kalian? Semoga kalian semakin hari semakin bangkit, kalian semakin hari semakin mudah meredam anxiety disorder. Pada video kali ini saya ingin sedikit berbagi tips tips yang sangat mudah dan mungkin tidak banyak terpikirkan oleh kita ya. Jadi kalian tidak memerlukan aktivitas tambahan. Ini buat teman-teman sahabatku, sobat NC yang mungkin Mas, saya kayaknya berat ya melakukan self talk, kayak saya berat mendengarkan afirmasi. Oke, buat kalian yang mager lah ya, mager, ini saya kasih tips nih. Ini juga bisa diterapkan oleh teman-teman yang lain. Jadi bagaimana cara kita memasukkan sugesti positif melalui hal-hal yang sifatnya kegiatan sehari-hari kita ya, tanpa memerlukan kegiatan tambahan. Caranya adalah dengan cara kita meniatkan setiap aktivitas yang sifatnya tanda kutip bersih-bersih, selain untuk membersihkan diri, tapi juga kita niatkan untuk membersihkan pikiran-pikiran negatif, membersihkan perasaan-perasaan takut dan cemas karena anxiety ya. Contohnya yang pertama adalah aktivitas bersih-bersih yang pertama adalah mandi ya. Mandi, pada saat kita mandi kan kita kan pastikan diguyur air itu, entah lewat pakai shower atau pakai gayung ya, terserah, atau kalian mau nyemplung ke baknya silahkan. Intinya pada saat kalian mandi, kalian niatkan bahwa air ini dengan air ini akan menyegarkanku, dan aku meniatkan bahwa setiap air yang mengguyur badanku akan membuatku semakin nyaman, membuatku semakin segar, dan membuatku semakin merasa baik ya, semakin merasa lepas dari kecemasanku. Bersamaan dengan air ini, aku lepaskan semua kecemasanku, aku lepaskan semua sampah-sampah pikiranku, aku lepaskan semua hal-hal yang negatif yang ada di kepalaku yang selama ini mengganggu hari-hariku ya. Niatkan ya, sambil mandi, dalam hati boleh kalian meniatkan semua kecemasanku rontok bersamaan dengan air, seperti itu ya. Jadi itu boleh kalian lakukan. Itu untuk aktivitas mandi ya. Contoh yang lain adalah yang pasti sering kita lakukan adalah sikat gigi ya. Sikat gigi bisa kita pas pada saat melakukan sikat gigi, kita sambil, biasanya kan kita diem aja terus sambil merem gini. Itu bisa juga kita niatkan pada saat sikat gigi itu, kita niatkan bahwa aku niatkan atau wakilkan gigiku yang kotor ini ya, kotor dengan sisa-sisa makanan ini, aku sambil meniatkan bahwa aku membersihkan segala pikiran-pikiran negatif yang ada di kepalaku, membersihkan segala rasa takut berlebihan, rasa cemas berlebihan, rasa takut penyakit berat, takut kematian, takut hal-hal yang negatif ya. Pokoknya semua toksik yang disebabkan karena anxiety itu niatkan untuk kita bersihkan, terus kemudian kita kumur pada saat membuang airnya, kita niatkan semuanya sudah terbuang melalui dengan air bekas sikat gigi ini. Itu ya, itu contoh aktivitas bersih-bersih sehari-hari yang bisa kita sisipkan sugesti positif dengan cara istilahnya menumpang aktivitas tersebut ya. Hal ini bisa juga kalian lakukan beberapa aktivitas bersih-bersih yang lain ya. Misalkan tidak hanya ke diri kita ya, misalkan ke rumah kita, kalian pada saat menyapu atau mengepel itu niatkan ya. Biasanya kan kalau kita bersih-bersih kan ada semangat itu sambil masukkan, bersama dengan ini aku lepaskan semua kecemasanku, aku lepaskan semua rasa takutku, lepaskan semua anxiety-ku, was-wasku, semuanya ya.
sambil bersih. Nanti pada saat ruangan itu sudah bersih, kalian juga mood kalian akan semakin membaik. Terus biasanya kalau dari pengalaman saya dulu, kalian akan mulai bernafas lega, jadi merasakan kelegaan ya, kelegaan. Karena sebenarnya meskipun itu sesuatu yang sifatnya analogis ya, menganalogikan kita membersihkan badan atau ruangan atau mungkin hal lain yang di sekitar kita, kita niatkan sambil kita membersihkan sampah-sampah pikiran maupun perasaan, itu bisa menjadi real karena aktivitasnya kita lakukan secara real. Nanti juga yang bekerja di sini adalah hormon kebahagiaan, seperti itu ya. Jadi kalian coba lakukan, kalian boleh pilih aktivitas yang lain selain yang sifatnya bersih-bersih juga bisa. Misalkan makan ya kan, sebelum makan kalian niatkan bahwa setiap makanan ini adalah rezeki dari Tuhan yang pasti akan membawa kebaikan untuk tubuhku. Kalian makan, atau kalian bisa coba pas minum air, boleh kalian bagi yang muslim atau yang beragama lain, kalian membacakan doa kesembuhan, misalkan melalui sebuah air ya. Kalian buka airnya, kalian berdoa minta kesembuhan, terus mensugestikan bahwa doa kita sudah terikat oleh molekul-molekul air, kemudian kita minum. Makanya kalau saya pernah mendengar beberapa pengobatan yang sifatnya religius ya, lewat air, misalkan pengobatan seorang ulama atau ustadz atau ahli ruqyah yang menggunakan air, buat saya itu bukan hal yang gaib ya, itu hal yang sangat ilmiah. Karena pada dasarnya air sendiri juga memiliki sifat dapat mengikat energi positif di sekitarnya. Jadi seperti itu ya, kalian coba terapkan, manfaatkan aktivitas sehari-hari yang rutin kita lakukan. Buat kalian, terutama buat kalian yang mager ya, yang berat untuk melakukan self talk atau pernafasan diafragma atau mendengarkan afirmasi, kalian boleh tidak melakukan itu, ya udah deh. Tapi kalian tolong please sesekali sisipkan sugesti positif terhadap aktivitas harian kalian. Mandi, gosok gigi, makan, minum, kemudian misalkan beristirahat, kalian niatkan untuk refresh. Terus kalian mungkin bersih-bersih rumah, bersih-bersih tempat kos-kosan ya, kalau kayak saya anak kos, bersih-bersih kos, ngepel, nyapu, seperti itu ya. Niatkan bahwa aktivitas itu kalian jadikan sebagai sarana untuk membersihkan juga pikiran negatif, perasaan negatif, dan penyakit-penyakit hati ya, boleh ya. Oke, dicoba sekarang nih, kalian mandi atau silahkan yang mau gosok gigi atau mau makan ya. Semoga nanti kalau kalian rutin melakukan, rutin kalian meniatkan, insya Allah nanti akan ada perubahan yang tanpa kalian sadari. Oke, selamat tinggal cemas, salam bangkit luar biasa.